Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Fauzi, saya dari kelas 12 MIPA 1. Saya berasal dari sekolah SMA 4 Bekasi. Di sini saya ingin membahas tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Iptek itu sendiri adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Pengertian ini berdasarkan website binus.ac.id. Di sini saya ingin membahas tentang mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI itu memiliki dampak positif dan dampak negatif. Saya ingin membahas dari dampak positifnya terlebih dahulu, yaitu dari aspek politik. Itu mendapatkan informasi tentang politik menjadi lebih mudah. Iya, informasi tentang politik menjadi lebih mudah, itu sangat benar sekali. Misalnya kita ingin mengetahui visi dan misi dari seorang caleg atau dari seorang calon DPRD. Calon DPRD caleg, maksudnya dari calon legislatif atau calon eksekutif atau calon yudikatif itu menjadi lebih mudah gitu, dengan adanya teknologi saat ini. Lalu dalam aspek ekonomi, memudahkan pemasaran sebuah produk. Dengan banyaknya marketplace saat ini seperti Lazada, Tokopedia, Blibli dan sebagainya, dan banyaknya sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook dan sebagainya, itu memudahkan pemasaran. Ketika pemasarannya baik, maka produk akan dibeli oleh masyarakat dan secara tidak langsung akan meningkatkan devisa negara. Tuh. Lalu selanjutnya, membuka lapangan pekerjaan baru. Ya, misalnya seperti zaman dahulu tidak ada profesi seperti programmer atau seperti desain grafis dan sebagainya, itu tidak ada. Baru di zaman sekarang baru ada profesi-profesi seperti itu karena adanya kemajuan teknologi. Mungkin zaman dahulu desain grafis ada tapi tidak secanggih sekarang peralatannya. Lalu selanjutnya dalam aspek sosial dan budaya, yaitu komunikasi menjadi lebih mudah. Iya, kita tidak perlu keluar rumah lagi untuk menemui seseorang, untuk melihat wajah seseorang kita tidak perlu keluar rumah lagi. Kita tinggal video call, kita tinggal telepon, itu sudah bisa melihat wajah seseorang yang kita ingin lihat gitu. Lalu selanjutnya memiliki banyak referensi dan perspektif. Ya, dengan adanya tadi sosial media yang seperti Instagram, Twitter, Facebook dan sebagainya, kita jadi mendapatkan kemungkinan untuk bertemu dengan teman yang sangat jauh, misalnya dari luar negeri, dari luar pulau, beda suku, beda ras, beda agama. Itu kita jadi lebih, dengan berteman dengan orang-orang yang berbeda dengan kita akan mendapatkan referensi dan perspektif yang lebih banyak gitu. Kita jadi tahu, oh ternyata orang ini seperti ini, ternyata orang begini tuh tradisinya begini, oh ternyata orang ini baik ya kalau dilihat-lihat, oh ternyata orang dari suku ini tidak seperti stereotip yang ada, jadi lebih baik. Oh, orang dari agama ini ternyata tidak jahat loh, orang dari agama ini ternyata baik gitu. Atau selanjutnya dalam aspek hukum, pertahanan dan keamanan, itu semakin mudahnya mengungkap sebuah kejahatan. Jika zaman dahulu ada pembunuhan, kita perlu saksi untuk membuktikan, untuk membuktikan bahwa seseorang itu adalah pembunuhnya. Zaman sekarang kita tidak perlu saksi, kita hanya dengan ada kemajuan teknologi, ada yang namanya CCTV dan sebagainya, itu dapat memudahkan kita untuk mengungkap sebuah kejahatan. Seperti dan yang baru-baru ini, tim dari Najwa Shihab berhasil mengidentifikasi wajah orang-orang yang membakar halte dengan mengumpulkan story Instagram dan berbagai macam video orang-orang yang ikut demo. Itu sangat luar biasa sekali. Di zaman dahulu kita tidak bisa melakukan itu, tapi zaman sekarang kita bisa melakukan itu karena adanya kemajuan teknologi. Lalu selanjutnya, semakin mudah mengetahui informasi tentang lokasi-lokasi kerusuhan atau lokasi-lokasi demo. Ya, kalau pada zaman dulu misalnya kita lihat pada kerusuhan tahun 98, itu semua tuh black out, semua tidak tahu apa yang terjadi, semua tidak tahu ada kerusuhan di mana, semua tidak tahu ini saya harus kemana untuk mengamankan diri, itu semua orang tidak tahu. Jadi zaman sekarang contohnya demo kemarin, RUU Ciptaker, itu
kita tahu lokasi-lokasi di mana saja orang demo, jalan-jalan itu di mana, itu bisa dilihat di Google Maps dan sebagainya. Lalu lanjut ke dampak negatifnya, yaitu dampak negatif dalam aspek politik, yaitu nilai-nilai keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi. Tidak ada yang salah dengan nilai-nilai keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi. Yang berbahaya adalah ketika kita belum siap untuk menerima hal-hal seperti itu. Seperti misalnya dalam pemilihan presiden kemarin pun sangat ramai sekali gitu, dengan banyaknya isu hoax, banyaknya berita-berita bohong tentang calon satu inilah, calon dua itulah, dan semua orang tuh terpancing. Itu artinya itu tuh belum siap gitu. Demokratisasi tuh di negara kita mungkin belum siap, karena mungkin tingkatan literasi yang rendah, tingkat kecerdasan yang masih belum tinggi gitu. Jadi kita ketika mendengar berita sesuatu dari internet, kita langsung menganggap itu adalah sebuah kebenaran, padahal kan tidak juga. Tuh. Lalu dalam aspek ekonomi, menyebabkan dumping dari negara lain. Iya, banyak dengan kemajuan teknologi, dengan makin maju, dengan adanya pertukaran bebas, free trade, semua barang-barang dari luar tuh masuk ke kita, sehingga barang-barang karya anak negeri mungkin tidak bisa terlalu berkembang gitu dengan adanya barang-barang dari luar gitu. Lalu lanjutnya menyebabkan banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Ya, seperti misalnya dengan banyaknya kemajuan teknologi, dengan buru-buru pabrik yang digantikan oleh mesin gitu, itu sangat menyedihkan. Ada pendapat yang bilang, ya itu kan mereka yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau menurut saya itu bukan mereka yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, tapi mungkin orang-orang itu memang belum belum kepenuhannya belum terpenuhi semua untuk mencapai sebuah perubahan dalam hidupnya. Misalnya seperti buruh pabrik gitu, belum tentu dia bisa membeli komputer, belum tentu dia bisa membeli handphone, belum tentu dia bisa makan 3 kali sehari gitu. Jika kebutuhan-kebutuhan seperti dasarnya seperti makan, atau mungkin dia bisa jadi terbelit hutang dan segala macam, jika kebutuhan dasarnya saja tidak bisa terpenuhi, bagaimana caranya dia bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Itu sangat tidak bisa, sangat bahaya gitu. Lalu dalam aspek sosial budaya, itu munculnya budaya hedonisme, yaitu menghambur-hamburkan uang. Kita jadi banyak beli A, banyak beli B, banyak beli C gitu. Itu sangat tidak baik dan sangat boros. Lalu selanjutnya, setiap orang cenderung menjadi fasis atau teguh memegang pendiriannya, karena adanya ini bukan masalahnya bukan dari orangnya, bukan karena saya percaya A, saya hanya percaya A. Tidak seperti itu. Ada peran teknologi di sini, yaitu adanya algoritma internet, yaitu misalnya ada sebuah berita, jika kita klik berita itu, maka ada maka berita-berita yang muncul selanjutnya itu adalah berita-berita yang sejenis gitu. Jadi kita tidak bisa mengetahui referensi dari misalnya dari agama A. Misalnya saya menganut agama A, terus saya ingin mencari sesuatu tentang agama A. Ya, ketika saya mengklik sebuah website tentang agama A, maka yang keluar selanjutnya pasti tentang agama A semua gitu. Dan saya tidak bisa tahu referensi dan perspektif dari agama B gitu. Jadi saya akan menganggap agama B itu salah, dan saya tidak mau berteman dengan orang mereka karena orang mereka itu salah gitu. Saya hanya mau berteman dengan orang dari agama saya, karena saya itu karena saya itu menurut saya hanya agama A yang benar. Itu sangat berbahaya dengan adanya algoritma internet yang seperti itu gitu. Itu kan menyebabkan perpecahan nantinya. Lalu aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, itu munculnya gerakan radikalisme. Iya, ketika orang sudah berpegang teguh kepada apa yang dia percayai tanpa mau belajar tentang tentang
hal lain gitu, selain yang dia percayai, hal lain selain yang dia percayai, maka dia akan menjadi radikal dan